Ya, pagi yang bahagia buat fans Arsenal semua. Di sini aku rekaman jam 8 kurang 8 menit, yang mana berarti udah lewat dari jam 7 pagi di Indonesia Barat, yang mana juga berarti di Inggris sana udah lebih dari jam 12 waktu setempat. Di sana udah tanggal 1 Februari, yang mana juga artinya bursa transfer musim dingin sudah resmi ditutup. Oke, kali ini kita bahas rekap transfer Arsenal bulan Januari 2023. Ya, sebelum ke sana, video kemarin lumayan banyak yang nonton buat channelku yang mungil ini, jadi aku mau bilang terima kasih. Nah, buat rekap transfer kali ini kita bahas dua. Yang pertama khusus untuk rekap transfer deadline sama rekap transfer secara keseluruhan. Kita mulai dari update transfer deadline dulu. Ada dua nama yang dikabarkan kencang merapat ke Arsenal menjelang tutupnya bursa transfer, yaitu Caicedo-nya Brighton sama Jorginho-nya Chelsea. Kita mulai dulu dari Caicedo. Caicedo ini awalnya yang minat tuh Chelsea. Mereka nawar 50-60 juta kalau nggak salah. Nah, di sisi lain Brighton dari awal emang nggak mau lepas dia. Pun dilepas harus di atas 100 juta atau mendekati. Nah, paham juga sih aku kenapa Brighton gitu, karena mereka nih soalnya banyak pemain yang dirampok sejak awal musim ini. Kukurea, Mopey, terus Trossard, atau bahkan Ben White musim lalu. Sekarang Caicedo. Ibaratnya mereka tuh tetap butuh beberapa pemain penting buat tetap survive di Liga Inggris. Bahkan bisa aja mereka ngejar Europa League atau Conference League. Nah, sementara dari sisi pemain, Caicedo-nya juga udah pengen pindah. Apalagi tahu Chelsea yang ngincar tim yang main di Champions League, meskipun sekarang lagi kurang bagus di Liga. Kan sempat juga tuh Caicedo bikin pernyataan di media sosial yang dia tuh pengen menjajal main di klub besar, main di Champions League kalau ada kesempatan. Nah, setelah tawaran Chelsea ditolak ini, akhirnya Chelsea lebih fokus cari ke pemain lain. Yang akhirnya tadi pagi kan dikabarkan mereka akhirnya dapat Enzo Fernandez ya. Nah, akhirnya lihat hal itu Arsenal coba ngasih tawaran pertama ke Brighton 60 juta plus add-on kalau nggak salah. Nah, tapi sehari mereka ngajuin langsung ditolak. Nah, habis itu besoknya atau beberapa hari kemudian langsung Arsenal kasih tawaran kedua 70 juta plus add-on. Nah, yang ini bahkan nggak sampai sehari itu langsung ditolak. Bahkan sampai akhirnya Caicedo ini disuruh sama De Zerbi buat latihan di rumah atau sama manajemen ya. Pokoknya dikurung lah. Intinya dia sampai bursa transfer ini tutup itu nggak boleh datang ke tempat latihan. Nah, habis itu udah nggak ada kabar lagi apa-apa soal Caicedo. Nah, nggak lama setelah itu, kita nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Arsenal dikabarkan nyoba peluang buat datengin Jorginho-nya Chelsea. Nah, ini kayaknya nih, Arteta sama Edu ini udah terlalu sebel karena pemainnya udah sering banget dibajak Chelsea. Akhirnya ya udah, pemain Chelsea aja yang kita gondol. Nggak, itu bercanda. Nah, aku bilang ini bagus sih, ini apa ya, ini good deal. Soalnya situasi Jorginho itu sama kayak Trossard waktu kita angkut kemarin. Kontraknya tuh bakal habis di musim panas nanti. Jadi harganya pasti murah. Nah, kalau aku bilang sih waktu rumor ini pertama naik, kalau harganya bisa di bawah 20 juta, ambil. Daripada harus ambil Caicedo yang 70 plus, bahkan 70 aja sebenarnya, 60-70 aja sebenarnya udah kemahalan buat ukuran pemain yang baru setengah musim main di Liga Inggris. Nah, Jorginho ini diambil karena kemarin ternyata waktu match lawan Manchester City itu ternyata Partey cedera, makanya di halftime itu diganti sama Lokonga. Meskipun katanya ringan dan semoga semoga emang ringan ya. Nah, cuman masalahnya cadangannya Partey di posisi itu El Neni juga cedera dan kabarnya dia bakal cedera panjang dan semalam barusan selesai operasi ya, di umumin di media sosial Arsenal juga. Nah, cadangan berikutnya itu Lokonga ya, gitulah, kita tahu Lokonga kayak apa. Nah, makanya bagus banget Arsenal bisa dapat Jorginho buat solusi instan. Seenggaknya kalau ada apa-apa sama Partey, yang semoga enggak, kita bisa sedikit tenang sampai akhir musim. Buat jangka panjang, ya nanti terserah lah di musim panas mau incer Rice, mau Caicedo lagi, mau Tielemans yang beritanya udah basi. Tapi pokoknya kita harus beli satu, menurutku. Nah, ngomong-ngomong ini ya, tentang Jorginho ini, kalau Kante fit aja, aku yakin 100% Arsenal lebih milih ngincar Kante. Soalnya dua-duanya itu situasinya sama.
sama-sama kontraknya tuh habis di musim panas, ganti sama Jorginho. Cuman emang yang bisa langsung main kan ya Jorginho, ya udah Jorginho yang diambil. Toh cuma dikontrak 1,5 tahun sampai musim panas 2024 plus 1 tahun opsi perpanjangan gitu. Nah, akhirnya kita dapat satu, Jorginho, welcome to North London. Semoga dirimu nggak jadi agen Chelsea kayak Willian, David Luiz, dan Peter Cech. Oke, aku balik lagi. Itu tadi transfer deadline yang masuk. Sekarang kita bahas transfer deadline yang keluar. Pertama, ini Marquinhos, wingernya Arsenal yang muda yang dari Brazil itu. Akhirnya dia dipinjemin ke Norwich di Championship. Yang mana bagus buat dia biar dapat lebih menit bermain. Harusnya kalau di Norwich sih dia bisa lebih gampang buat tembus ke starting lineup. Terus yang kedua, akhirnya Lokonga juga dipinjemin. Ngomong-ngomong Lokonga ini udah menurut gue harusnya dari awal musim ini dia tuh udah dipinjemin dulu. Sebenarnya termasuk Vieira juga sih, Fabio Vieira ya. Di sekolahin aja dulu mending kayak Tavares, Balogun, Saliba. Yang penting dapat menit main dulu. Ntar kalau misalnya bagus ya bisa kita pakai, kalau misalnya enggak ya bisa dilego. Kan mereka masih muda juga. Nah baguslah akhirnya Lokonga dipinjemin ke Crystal Palace. Setidaknya dia akhirnya bisa belajar dari our legends, the real Vieira. Nah terakhir itu Cedric Soares. Cedric akhirnya dipinjemin ke Fulham, gak ada opsi beli. Tapi aku harap sih dia dibeli ya di musim panas nanti, di akhir musim. Soalnya dia bener-bener udah gak dapat tempat di back, apalagi setelah Zinchenko datang dan Ben White udah mulai main di back kanan sejak awal musim. Itu buat transfer deadline. Sekarang kita masuk ke rekap transfer secara keseluruhan. Gak usah panjang yang ini karena udah banyak yang bahas juga. Intinya kita lihat siapa yang datang dan siapa yang enggak. Kita mulai dari yang datang. Yang datang adalah Trossard dan Kiwior. Trossard udah main 2 kali dan udah lumayan kelihatan. Kemarin lawan Manchester United dan Manchester City. Dan semoga besok lawan Everton, aku harap dia starter lagi biar Martinelli merasa punya saingan dan dia biar istirahat dulu. Nah, Kiwior belum ada kesempatan main dan dia ini back tengah kaki kiri. Posisinya Gabriel sama Pablo Mari sebenarnya. Tapi dengan datangnya Kiwior, aku yakin Mari ini bakal dilepas di akhir musim nanti. Kemungkinan ya ke Italia juga. Nah, karena Gabriel sampai sekarang masih nggak tergantikan, menurutku sih Kiwior ini bakal baru dapat kesempatan main di Europa League nanti. Entah di leg pertama mungkin atau di leg kedua kalau misalnya kita udah aman di leg pertama. Nah, berhubung Arsenal udah nggak main di piala domestik, di FA sama Carabao, jadi menurutku ini kesempatan yang pas lah buat Kiwior unjuk gigi. Nah, atau bahkan bisa jadi Kiwior ini bisa main lebih cepat kalau misalnya tiba-tiba Gabriel nggak main bagus atau cedera ya. Semoga nggak cedera. Nah, sekarang kita bahas yang gagal datang. Ini yang rame. Aku highlight 3 nama aja. Yang pertama Felix, yang kedua Mudryk, dan yang ketiga Fresneda. Dari Felix dulu. Felix ini tadinya kan dikabarin yang ngincar itu Arsenal sama Manchester United. Sama-sama butuh striker karena waktu itu Gabriel Jesus cedera sama Ronaldo habis putus kontrak pas Piala Dunia. Keseluruhan menurutku sebenarnya dengan nggak datangnya Felix ke Arsenal itu kita rugi sih dari segi kegunaan ya. Soalnya waktu itu dengan Jesus cedera, kebanyakan kita fans Arsenal juga nggak yakin lah sama Nketiah, meskipun akhirnya beberapa kali main sampai sekarang akhirnya ya ada aja golnya, tapi tetap dari segi keterlibatan permainan wah itu bumi dan langit Jesus sama Nketiah ini. Nah sementara Felix ini bisa banget main ala-ala Gabriel Jesus, bahkan bisa di gelandang serang juga. Tapi waktu itu setelah tahu harga pinjamannya Atletico minta 10-11 juta, wah skip, jelas skip. Dan baguslah akhirnya kita nggak ambil. Dan dia itu ke Chelsea kan. Ngomong-ngomong dia tuh di match pertama tuh mainnya impresif loh. Terlepas dia akhirnya dapat straight red card ya. Terus yang kedua itu Mudryk. Pemain yang udah diincar Edu sama Arteta dari 7-8 bulan yang lalu ya. Pokoknya udah dari lama lah, bahkan dari jendela transfer sebelumnya. Tapi Shakhtar itu mintanya terlalu tinggi sampai 100 juta bahkan atau mendekati. Meskipun katanya uang penjualan ini mau dipakai buat dana perang. Kita nggak tahu juga dan kita nggak usah bahas itulah. Sampai akhirnya Chelsea di detik-detik akhir ngambil Mudryk maksudnya di harga 100 juta udah sama add-on. Nah kalau nggak salah tawaran terakhir Chelsea sama kita itu cuma selisih 5 juta. Jadi Arsenal nawar 70 plus 25, 95.
sama Chelsea nawarnya 70 plus 30, 100. Tapi add-on-nya Chelsea itu lebih masuk akal. Nah, punya Arsenal itu add-on-nya kalau Mudryk juara atau menang Ballon d'Or. Nah, ini gila juga sebenarnya, nggak masuk akal lah. Meskipun siapa yang tahu ya, kan itu masih di masa depan. Nah, sementara yang Chelsea itu add-on-nya masuk akal lah. Cukup kalau misalnya timnya tuh bisa masuk Champions League. Ya, kalau aku jadi Shakhtar juga aku ambil Chelsea sih. Meskipun ya kita semua bisa lihat fotonya Mudryk waktu pertama kali diperkenalkan ke Chelsea. Nah, akhirnya dilepaslah ke Chelsea. Sama kayak Felix, pertama kali match pertama di Chelsea lawan Liverpool, si Mudryk ini mainnya lumayan juga impresif lah. Masuk sebagai cadangan, cuman masih kelihatan aja sih bedanya, dia biasa main di Liga Ukraina, sekarang mainnya di Premier League. Tapi pergerakannya oke. Nah, kalau kata orang-orang kayak Hazard Prime, ya nggak tahu juga lah. Mudryk ini saga transfer yang paling gila di musim ini menurutku, pada paling mahal juga. Enzo paling mahal ya. Mudryk ini nomor 2 berarti. Ya ini gila lah ini, 2 transfer ini. Nah, yang terakhir itu Ivan Fresneda, bek kanannya Real Valladolid dari Spanyol. Nah, waktu berita ini ada, agak heran juga kenapa kita malah ngincar bek kanan, padahal udah banyak yang bisa di kanan waktu rumor ini muncul. Tapi di saat yang sama aku mikir juga, oh mungkin Ben White mau dibalikin jadi back tengah lagi biar saingan sama Saliba. Terus Holding mungkin mau dilepas di akhir musim. Toh dia juga sebenarnya udah berkali-kali kan hampir keluar dari Arsenal. Nah, sementara Pierre Fresneda nanti saingan sama Tomiyasu. Apalagi kan Tomiyasu ini sebenarnya kan yuk bisa main di empat-empatnya kan, mau di back kiri, back kanan, back tengah yang kanan, back kiri yang back tengah yang kiri juga bisa. Apalagi sekarang kan Cedric juga udah dilepas ke Fulham. Ya gitu. Nah, atau bisa juga Fresneda diambil terus dipinjemin. Ternyata si Dortmund juga injar ini pemain. Jadi ya oke lah, mungkin ke Dortmund lebih cocok buat dia, mengingat mereka pintar ngembangin pemain-pemain muda. Tapi ternyata akhirnya si Fresneda mutusin buat bertahan di Valladolid sampai akhir musim. Ya mungkin nanti ada pergerakan lagi di musim panas, kita nggak tahu. Ngomong Mudryk kita juga sebenarnya gimana ya? Ya rugi nggak rugi sih, biasa aja lah. Kalau Fresneda tuh nggak datang juga ya udah. Gitu. Oke, gitu transfer musim dingin kali ini cukup seru untuk dinikmati buatku sih. Soalnya Arsenal lumayan aktif. Aku pribadi cukup puas sama hasilnya karena kita nggak maksa beli yang mahal dan aneh-aneh. Cuman seperlunya dan sesuai lah sama rencana dan profil tim yang kita butuhin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Rencana sih aku mau bahas sedikit persiapan Arsenal sebelum melawat ke Merseyside Biru. Semoga jadi ya. Gitu. Itu aja. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.